bertempat di Ruang Peringgitan Pendopo, Kabupaten Bondowoso. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya paparan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bapak Dr. Andes Agus Wijaya SHMA, kami persilakan. Insya Allah tanggal 17 atau 18 Februari. Jadi pada kesempatan ini kami dari tim kecil Dinas Perhubungan akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta Bapak Ibu dari Kabupaten Bondowoso. Sebelah kiri saya ini, sebelah kirinya lagi ini Pak Hari Agusti, ini adalah Kadis Pariwisata dan Kebudayaan. Yang sebelah kirinya saya dari Disub Jember. Kita ada juga dari Bapeda, mungkin belum ada Bapeda Kabupaten yang nantinya dihadiri oleh Kabid Ekonominya. Percepatan, artinya saya sudah minta izin Bapak Bupati Jember bahwa kami hari ini akan memberikan paparan Pak Bupati ke Bupati Jember, Bupati Bondowoso dan tim kaitannya pengembangan wisata. Silakan salam dari Bapak Bupati kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Bondowoso. Jadi nanti secara khusus izin pengembangan wisata ini akan disampaikan yang diharapkan oleh pengelola pesawat aviasi yang ada di Jember. Di Jawa Timur itu kan ada kurang lebih 8 ya Pak Hari untuk objek wisata, yang dimana provinsi lain hanya 1-2 di dalam sasaran untuk peningkatan kawasan pariwisata nasional. Jadi izin Bapak Bupati, kami akan langsung masuk saja kepada. Jadi pengembangan wisata premium ini menggunakan moda transportasi udara. Kebetulan di daerah Tapal Kuda ini bandar udaranya ada di Jember. Jadi Ngapunten Pak Bupati, Pak Wagub dan jajaran, bukan terkesan terburu-buru, tidak, tapi memang kita ini Pak, waktunya yang sangat sempit gitu. Jadi kemarin sudah kita diskusikan waktu di Pemprov, sebenarnya kita ini nanti jatuhnya Pak menawarkan kesempatan ini ke Bondowoso. Bolanya monggo diolah dari sisi kami, dari Jember dan tim, paling tidak dari Bondowoso itu tahu step-step kita seperti apa Pak Wagub. Jadi kemarin kita sudah mengadakan survei Pak Wagub, Pak Bupati, melibatkan Pak Sekda dan Kadis Par Kabupaten Bondowoso, Kadis Par Provinsi, dan rencananya di tanggal 17 atau 18 atau mungkin 20 Pak, tergantung dengan jadwalnya Pak Sandi, dapatnya itu dia dari Pak Menko, Pak Menteri Pariwisata, Pak Menko PMK Pak, tambahannya sama Bu Gubernur gitu. Yang kami tawarkan konkret Pak Bupati. Jadi kami datang itu bukan dengan konsep, dengan hitung-hitungan atau apa, tapi jelas pesawatnya ada seperti itu. Terus apa-apa yang dibutuhkan, kok saya rasa di kawah buruk masih bisa dikondisikan Mas, tentang airstrip yang geopark dan segala macam itu saya rasa masih bisa gitu. Jadi kita gagas Pak, selain dari Amaya Pak, nanti yang inisiator dari sini adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi dia nanti yang berencana berinvestasi di pesawat dan kalaupun memang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur di daerah wisata itu nanti dari UNU di awal gitu. Seperti yang saya utarakan pada waktu di Pemprov, apa yang kita utarakan kemarin itu langsung disambut oleh pelaku wisata Pak. Jadi surat dari Davam, Ibu, mohon maaf, tes udara bahasanya. Jadi paling tidak kita membuktikan bahwa untuk ruang udaranya sudah tidak ada permasalahan. Pertimbangannya gini Pak, kalau kami wisata aviasi dari Jember ke Bondowoso itu sebenarnya memang kalau ruang udara itu tidak membutuhkan izin. Jadi kalau ruang udaranya itu seperti yang diutarakan Pak Kadisub gitu, akan menjadi kurang menarik kalau cuma muter aja Pak. Jadi konsep kami nanti saya paparkan sekilas itu di setiap wilayah yang ingin kami kembangkan itu harus ada airstrip. Di mana airstrip itu Pak Wagub, Pak Bupati, itu pesawat bisa mendarat seperti itu. Nah, konsep ini sudah kita utarakan. Yang paling pertama respon dan setengah agak nodong Pak Sekda itu dari Davam. Jadi
Kebetulan saya nggak tahu dapat informasi dari mana. Di Jember ini kan banyak ini ya Pak ya, sumber dan segala macam. Koordinasi yang intens, insya Allah akan bisa terwujud. Gitu. Sambil menunggu itu Bapak, kami sebenarnya punya masukan buat Bondowoso terkait aviasi. Kalau nanti Mas Eko pesawatnya membawa wisatawan sambil nunggu airstreamnya masih muter-muter di atas, Bapak belum bisa landing, kemudian ke Bandi Alit terus landing lagi di Bandara Jember, artinya turisnya belum bisa menginjakan kaki di Kawah Wurung di Bondowoso. Kami punya ide Bapak. Ide kami adalah seperti ini. Tekan lagi. Wisata yaitu wisata aviasi. Pada intinya kami pemerintah Bondowoso dengan mendengar informasi adanya pengembangan wisata aviasi ini sangat-sangat bangga sekali, dan sangat mengharapkan itu realisasi. Tentunya kami tidak langsung mengatakan iya atau tidak. Kami mungkin perlu rebut di sini tentang segala sesuatunya, mungkin paling tidak efek positifnya mungkin yang kami juga pertimbangkan. Ada sisi keuntungan ekonominya dari sisi wisatanya, tentunya itu yang jadi pertimbangan kami. Pada prinsipnya kami sangat bangga dan berterima kasih atas rencana pengembangan wisata aviasi. Ini banyak suatu kebanggaan, karena selama ini kami tidak pernah bayangkan bahwa Bondowoso akan ada bandara, tidak pernah. Atau muncul dari Jember ini, kebanggaan. Tentunya ini hal-hal yang sangat positif yang kita harapkan. Jadi untuk menentukan sikap kami, tapi saya optimis. Kami setuju mengambil kesimpulan, cuma kami beri kesempatan teman-teman untuk berdiskusi, berembuk, segala sesuatunya dipertimbangkan. Kehadiran atau rencana dengan adanya wisata aviasi ini, dan kami juga ingin dari Bondowoso sebetulnya ingin penjelasan lebih detail mengenai skema. Ya kan? Kalau memang kerjasama nanti dengan Jember, skemanya itu bagaimana? Karena yang punya bandara kan Jember. Ya. Kalau hanya keliling-keliling di Bondowoso, nggak punya dapat di Bondowoso, ngapain? Nah, kayak gitu. Ya tentunya harus punya dapat di Jember, juga harus punya dampak di Bondowoso secara ekonomi. Jadi multiple efeknya ini betul-betul bisa berdampak di 2 kabupaten. Kalau hanya tripnya menggunakan moda udara dan dia tidak landing, tidak terus tidak menetap, ya, itu percuma menurut saya, percuma. Sehingga yang kita bicarakan sebetulnya yang pertama skema dulu Mas Eko. Skemanya bagaimana? Terus yang dibutuhkan kalau umpama juga nantinya tinggal agak lama di Bondowoso, karena kita juga bukan hanya Kawah Wurung, di sana juga ada Taman Galuh, di sana juga ada Megasari, di sana juga ada Pedati yang sangat indah semuanya. Nah ini, sehingga minimal mereka juga bermalam di Bondowoso, ngentekno duit nang Bondowoso, iya kan? Apalagi ini wisata eksklusif, sangat eksklusif gitu. Ya, minimal dia juga main golf di Bondowoso, ya kan. Terus juga malamnya dia harus trip ke Blue Fire dan sebagainya. Sehingga mereka betul-betul yang namanya spend of money ini betul-betul terjadi di Bondowoso. Kalau hanya muter ke Bandi Alit juga muter, nah ini rasa-rasa percuma. Mungkin sing diuntungnya Jember ya, mohon maaf ya. Jember karena simbol wisata, padahal si Didol kan diarahnya Kawah Wurung kan begitu lah. Saya ingin tahu skema itu sehingga kami nanti akan berdiskusi. Kalau memang dibutuhkan landasan ya atau runway di Bondowoso, kalau pesawat dengan model yang semacam ini, kalau kita lihat kemarin saya lihat Pak Mul sama Pak Sekda naik itu ya kayak aku rada miris pisan. Ini harus ada durasi mereka tinggal di sini. Nah ini kan nanti yang menentukan perjalanan atau tripnya ini kan panjenengan ya kan.
kami juga akan tentunya karena di wilayah Ijen itu ada 2 penguasa, milik PTPN 12 dan milik Perhutani. Ya. Nah, tentunya kita akan menggandeng 2 penguasa ini, gitu. Karena lahannya memang punya 2 penguasa, ya kan dia Pak Tatang. Nah, tinggal nanti kita lihat sama-sama secara teknik. Katakanlah saya kepingin nanti tinggal di Bondowoso minimal tripnya nanti seminggu, kan begitu. Di Bade Alit nanti 2 hari. Ya, soalnya besok gitu. Kan gitu. Nah, tinggal nanti yang pengalaman teknis untuk bandara semacam itu, Jember punya pengalaman. Terus kalau memang pesawat kecil sebagai tanah yang sudah dikeraskan, lah kita bisa lihat di lapangan, sehingga kita menyiapkan informasi dari Pak Mul hanya membutuhkan panjang runway-nya itu sekitar 600 meter. Nah, di sana juga ada gitu loh. Bisa di kawah burung, di beberapa kawah burung di sana juga ada kawah Jabal Kirmit, ya kan? Ya monggo di sana. Dan tripnya juga bisa ditambah. Kita juga punya daerah Argopuro, utamanya yang ekstrim ini sekarang yang diminati Puncak Piramid. Kalau itu milik Perhutani namanya. Terus kira-kira nih umpama ini dibangun runway di Bondowoso ini berapa biayanya dan sebagainya. Tentunya seperti kita ya akan menggandeng investor membangun ini, tentunya ya nanti bagaimana kerjasamanya dengan Bondowoso, hitung-hitungannya ya apa, PAD ini ya apa, termasuk resort yang nanti akan dibangun. Kalau itu sudah terbentuk semuanya, tripnya sudah ditentukan, kalau investor insya Allah kok rasa-rasanya nek wis ada zona eksklusif kayak ngono kok rame, ya kan? Tapi yang penting bukan zona eksklusif kayak Ginting kan. Di darat contoh mungkin ya nanti ada jeep yang sudah memang milik para bumdes di sana, ini akan kita manfaatkan semua. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya, itu homestay yang sudah didirikan mulai tahun 1927 dan memang lokasinya sangat privacy, Pak. Jadi memang kalau itu digunakan untuk orang-orang khusus itu sangat memungkinkan sekali. Termasuk juga tempat-tempat lain yang ada Ijen, termasuk yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, ada tempat yang namanya Taman Galuh yang memang itu belum pernah tersentuh sama sekali. Kalau rencana kami akan kami buat jalur trek khusus, Bapak, di sana bagaimana sepeda motor bisa melintas, sepeda juga bisa melintas. Ini kami dengan Pak Camat juga merintis juga, Pak. Sudah kami buat roadmap-nya, harapannya. Kalau di sini tidak nampak, Pak. Ada, kami pernah di sana. Siap. Surabaya untuk kami sampaikan terkait dengan program ini. Harapannya PDP 12 juga bisa berkontribusi untuk pengembangan wisata yang ada di Bondowoso. Saya kira itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang